Kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif. Untuk kembali cerewet pada persoalan 3M, kita cerewet pada kondisi berapa sih tenaga kerja tenaga kesehatan yang meninggal, bagaimana sih kondisi rumah sakit, bagaimana sih layanan yang sekarang mulai terganggu untuk mereka yang sakit non-COVID. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Metropolitik. Jokowi kecewa PPKM tekan ekonomi tapi tidak menekan kasus COVID-19. Peringatan keras untuk para menteri dan jajarannya. Presiden Joko Widodo mengungkapkan kekecewaannya terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM pada 11 sampai 25 Januari 2021. Hal itu dinilai tidak efektif menekan angka kasus COVID-19 di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas tentang pendisiplinan melawan COVID-19 di Istana Bogor, Jakarta, 29 Januari 2021 yang dirilis dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu 31 Januari 2021. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa esensi dari kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang diberlakukan di tengah pandemi saat ini adalah mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya mobilitas masyarakat untuk menekan laju penularan COVID-19. Oleh karena itu, ketegasan dan konsistensi dari penerapan kebijakan tersebut sangat dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif. Sebetulnya esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas. Namanya saja kan pembatasan kegiatan masyarakat. Tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten. Kepala Negara menginstruksikan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas agar dalam penerapan kebijakan berikutnya turut terlibat dan intens berada di lapangan untuk memberikan contoh kedisiplinan, serta sosialisasi dengan melibatkan para tokoh masyarakat dan agama mengenai protokol kesehatan sebagai bagian dari kebijakan pembatasan itu. Selain itu, Presiden Jokowi meminta Menko PMK Muhadjir Effendi dan jajaran terkait lainnya agar melibatkan sebanyak-banyaknya pakar dan epidemiolog dalam penanganan COVID-19. Keterlibatan dan kerjasama para pakar bersama pemerintah nantinya diharapkan akan menghasilkan desain kebijakan yang lebih baik dan komprehensif. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo tak mempermasalahkan bila perekonomian turun di masa pandemi COVID-19. Namun ia meminta turunnya perekonomian diiringi dengan penurunan kasus COVID-19. Untuk itu, Jokowi mengingatkan para menteri agar berhati-hati lantaran perekonomian bisa menurun di tengah penerapan PPKM. Namun nyatanya, pelaksanaan PPKM belum mampu menekan laju penularan COVID-19. Sebabnya implementasi kebijakan tersebut belum dilaksanakan secara konsisten. Untuk itu, Presiden meminta para menterinya menghitung secara tepat setiap kebijakan yang diambil untuk menekan kasus COVID-19 agar pelaksanaannya efektif. Atas ketidakefektifan PPKM itu, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional, Saleh Partaunan Dauli sarankan untuk diberlakukan lockdown di akhir pekan. Hal itu dikarenakan jumlah korban positif COVID-19 yang terus meningkat setiap harinya hingga mencapai 1 juta lebih. Menurutnya, lockdown akhir pekan itu dimaksudkan untuk mengurangi pergerakan masyarakat di ruang publik, sehingga masyarakat yang tinggal di zona merah dan orange tidak boleh keluar rumah di akhir pekan. Kita boleh mencontoh apa yang dilakukan oleh Turki, di mana mereka melakukan apa yang disebut dengan lockdown akhir pekan. Yaitu apa? Yaitu nanti pada setiap hari Jumat sore, dalam hal ini mungkin pukul 8 malam, itu semua warga masyarakat kita tidak boleh lagi keluar, terutama mereka yang ada di daerah zona merah dan zona orange. Nah, nanti mereka itu hari Senin pagi sekitar pukul 5 barulah mereka boleh keluar kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Merespon hal itu, Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah lantas mengusulkan seluruh daerah di Jawa Bali agar semuanya menerapkan PPKM. Ganjar mengusulkan hal itu bukannya tanpa alasan. Orang nomor 1 di Jateng itu menganggap dengan penerapan PPKM di seluruh kabupaten atau kota Jawa Bali akan memberikan dampak positif. Saya coba libatkan para tokoh agama, tokoh masyarakat, kampus, kelompok milenial untuk kembali cerewet pada persoalan 3M, kita cerewet pada kondisi dan data. Sebagai data sains mesti kita tampilkan itu tadi,
berapa sih tenaga kesehatan yang meninggal, bagaimana sih kondisi rumah sakit, bagaimana sih layanan yang sekarang mulai terganggu untuk mereka yang sakit non-COVID, berapa sih kiai yang meninggal. Nah, ini mesti kita sampaikan agar menjadi pemahaman buat semua untuk mau berkontribusi. Pakar Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono menyebutkan, kebijakan PPKM sebenarnya dapat berjalan dengan efektif asalkan memenuhi 2 syarat, yakni pengawasan di lapangan dilakukan dengan benar, dan penegakan hukum berjalan secara tegas. Miko menuturkan, pemerintah sebenarnya tidak perlu mengganti total kebijakan PPKM yang sudah berjalan selama hampir sebulan ini, meski dinilai kurang efektif oleh Presiden Jokowi. Dalam hal pengawasan, pemerintah ataupun pihak berwenang harus melakukan checkpoint di daerah-daerah yang berpotensi menjadi pusat penyebaran. Kemudian, sanksi yang sudah ditetapkan pemerintah sejauh ini kurang efektif dalam memberikan efek jera maupun rasa takut kepada masyarakat. Menurut saya, PSBB sedang atau berat itu boleh dilaksanakan, tergantung pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Kalau kita mau ada pertumbuhan ekonomi tidak ada, maka PSBB berat dilaksanakan di semua kabupaten kota yang tinggi begitu. Tapi konsekuensinya adalah tidak ada kegiatan ekonomi kalau PSBB berat. Untuk itu, sebagai warga negara yang baik, dengan mematuhi protokol kesehatan, melakukan vaksinisasi COVID-19, dan menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di masa pandemi sekarang ini, sama halnya kita menjaga diri, menjaga keluarga, dan menjaga negara. Pada dasarnya mematuhi protokol kesehatan bukan untuk kepentingan pemerintah, tetapi untuk menjaga diri dan keluarga. Karena sejak awal pemerintah telah berupaya mengedepankan kebijakan kesehatan untuk menangani pandemi COVID-19. Semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan tinggalkan komentar Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sudah berapa tenaga medis kita harus mendahului kita? Sudah berapa ulama kita, romo kiai yang mendahului kita? Sudah berapa tokoh-tokoh penting, saudara-saudara kita mendahului kita? Saya hanya mohon, betul-betul mohon dengan hormat, karena ini COVID-nya cukup tinggi. Ayo kita bantu pemerintah untuk hanya 14 hari, kita menjaga diri kita masing-masing, menjaga keluarga, menjaga negara.